Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surah An-Nas yang terdiri dari ayat 1 sampai dengan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir singkat surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surah ini memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surah ini mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, terutama dari bisikan syaitan yang dapat menggoda dan menyesatkan hati manusia. Dalam surah ini, umat Islam diajarkan untuk berlindung kepada Allah sebagai Rabb, Tuhan, Malik, penguasa, dan ilah yang disembah umat manusia. Konsep perlindungan ini mencakup keselamatan dari gangguan baik yang datang dari makhluk gaib seperti syaitan maupun dari sesama manusia yang berbuat buruk. Surah ini juga menekankan bahwa syaitan adalah musuh yang seringkali membisikkan keburukan dan godaan dalam hati manusia dengan tujuan untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa. Allah disebut sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas untuk melindungi hambanya dari segala godaan tersebut. Oleh karena itu, surah ini mengingatkan kita untuk selalu meminta pertolongan dan perlindungan Allah dalam setiap aspek kehidupan, agar terhindar dari keburukan yang dapat merusak iman dan amal perbuatan. Kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas mengajarkan umat Islam untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejahatan yang dapat merusak iman dan amal perbuatan. Dalam ayat pertama, kita diajak untuk berlindung kepada Allah sebagai Rabb, Tuhan umat manusia yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Allah adalah yang memegang kendali atas seluruh alam semesta, dan hanya kepadanya kita dapat mengharapkan perlindungan dari segala keburukan yang datang dari diri kita. Pada ayat kedua, Allah disebut sebagai Malik, Raja umat manusia, yang menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa yang memiliki hak penuh atas umat manusia. Tidak ada yang dapat menghalangi kekuasaannya. Konsep ini mengingatkan kita untuk selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah, mengingat bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir dan kekuasaannya. Dalam ayat ketiga, Allah disebut sebagai ilah, Tuhan umat manusia, yang berarti bahwa hanya kepada Allah kita patut menyembah dan mengabdi. Ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk ibadah, doa, dan harapan seharusnya hanya diarahkan kepadanya, karena Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Selain itu, surah ini juga mengajarkan agar kita memohon perlindungan dari syaitan yang memberikan kejahatan dalam hati manusia.
sebagaimana dijelaskan dalam ayat keempat dan ayat kelima dan keenam. Dalam ayat kelima dan keenam mengingatkan kita akan kejahatan bisikan syaitan yang baik dari golongan jin dan manusia. Syaitan yang disebutkan di sini adalah yang berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar melalui bisikan halus yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dalam hal ini, surah An-Nas mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari pengaruh buruk tersebut, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Adapun relevansi surah An-Nas dalam kehidupan. Sangat besar, terutama dalam menghadapi tantangan dan godaan hidup. Dalam dunia yang penuh dengan bisikan negatif, godaan syaitan dan berbagai bentuk kejahatan, surah ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah setiap kali menghadapi kesulitan atau cobaan. Kita bisa mengingat surah ini untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dan terjaga dari segala pengaruh buruk. Selain itu, surah ini mengajarkan pentingnya selalu bergantung kepada Allah sebagai satu-satunya sumber perlindungan, petunjuk, dan kekuatan dalam menghadapi hidup. Baiklah, itu tadi ialah beberapa kandungan dari surah An-Nas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.